Halo guys, di sini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara penyimpanan atau penyusunan arsip dengan menggunakan sistem tanggal. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Langkah pertama, setelah kita menerima surat satu bundle, jangan lupa kita pisahkan antara surat masuk dan surat keluar untuk menambahkan tanggal untuk surat masuk dan memberikan kode indeks. Setelah memisahkan antara surat masuk dan surat keluar, untuk surat keluar kita simpan terlebih dahulu dan untuk surat masuk kita ambil terlebih dahulu. Setelah mengambil surat masuk, untuk surat masuk kita tambah tanggal aslinya sesuai dengan perintah atau aturan dari perusahaan. Jika tidak ada, maka kita tambahkan tanggalnya selama 3 hari. Karena surat ini sudah ada perintah, yaitu ditambahkan tanggalnya 2 hari. Jadi sebagai contoh 11 April 2016 ditambah tanggalnya 2 hari menjadi 13 April 2016. Dan untuk surat masuk seterusnya sama ya, ditambahkan tanggalnya 2 hari. Setelah ditambah tanggalnya, kita satukan kembali antara surat masuk dan surat keluar untuk memberikan kode indeks. Kita ambil dari 2 huruf awal nama perusahaan. Untuk surat masuk, kita lihat dari kop suratnya, dan untuk surat keluar, kita lihat dari alamat yang dituju. Nah, sebagai contoh, ini surat keluar. Kita lihat dari alamat yang dituju dari pembuatan surat. Contoh, alamat yang ditujunya kepada PT Naga Pratama. Kita ambil dari 2 huruf awal nama perusahaan yaitu NA. Untuk surat keluar sama ya, cara-caranya seperti ini. Untuk surat masuk kita ambil dari 2 huruf awal. Indeks untuk surat masuk sama-sama saja, namun yang berbeda untuk surat masuk kita lihat dari kop surat. Contoh, ini PT Gunung Raya diambil dari 2 huruf awal nama perusahaan, jadi kode indeksnya GU, dan untuk seterusnya. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah menambahkan tanggal untuk surat masuk dan memberikan kode indeks serta kode arsip, langkah selanjutnya yaitu menyusun hingga tanggal terbesar sampai tanggal terkecil. Karena untuk penyimpanannya, karena ini menggunakan sistem tanggal, jadi tanggal terbesar di atas dan tanggal terkecil di bawah. Sebagai contoh, tanggal 23 dan tanggal 20. Untuk tanggal 20 kita simpan di bawah, dan untuk tanggal 23 kita simpan di atas. Setelah tanggalnya disusun dari tanggal terbesar hingga terkecil, lalu kita masukkan ke dalam buku agenda. Yuk kita langsung saja bagaimana sih cara memasukkan ke dalam buku agenda? Sebagai contoh, cara memasukkan ke dalam buku agenda. Di dalam buku agenda terdiri dari beberapa format. Yang pertama ada nomor, tanggal, M atau K. Maksud dari M atau K tersebut yaitu surat masuk atau surat keluar. Di sini ada nomor. Nomor ini yaitu nomor surat, tanggal, dari atau kepada, isi ringkasan, kode arsip, dan keterangan. Baik, langsung saja. Sebagai contoh di sini yang pertama tanggal 4 April 2016. M atau K. Di sini adalah surat keluar. Jadi, untuk nomor ini dilihat dari nomor surat. Nah, untuk nomor dilihat dari ini. Untuk selanjutnya yaitu ada tanggal. Nah, karena ini surat keluar, jadi tanggalnya tetap sama, tanggal 4 April. Dari atau kepada dilihat dari alamat si tujuan perusahaan tersebut itu untuk ke perusahaan apa. Isi atau ringkasan dilihat dari si perihal surat. Kode arsip, karena ini menggunakan sistem tanggal, jadi kode arsipnya yaitu 2016 bulan April tanggal 4. Keterangan kita strip saja. Dan untuk selanjutnya sama seperti ini. Sebagai contoh satu lagi, di sini ada tanggal 7 April 2016. M atau K. Di sini karena tanggal 7 itu surat masuk, untuk nomor surat sama nomor surat dilihat dari nomor ini ya. Nah, untuk tanggal, karena ini tanggal 7 April itu tanggal yang sudah ditambahkan 2 hari. Nah, di sini tanggal dalam si pengisian format di sini itu tanggal asli. Jadi sebelum ditambahkan tanggalnya 2 hari.
dari atau kepada. Nah, karena ini surat masuk, jadi dilihat dari kop surat. Isi atau ringkasan sama, dilihat dari perihal. Untuk kode arsip sama, karena menggunakan sistem tanggal. Jadi, kode arsipnya itu 2016 April tanggal 5. Dan untuk selanjutnya sama ya. Langkah selanjutnya setelah mengisi format buku agenda, sekarang kita mengisi indeks arsip. Untuk cara-cara mengindeks arsip yaitu sebagai contoh. Yang pertama, PT Dian Aneka Persada diindeks menjadi Dian Aneka Persada PT. Dan untuk kode DI. Dari mana DI tersebut? DI tersebut diambil dari 2 huruf awal nama perusahaan. Dan ini diindeks menjadi Dian Aneka Persada. Kenapa PT-nya jadi di belakang? Karena ini sudah aturan ya guys. Untuk nama PT disimpan di akhir atau karena ini perusahaan. Jadi di mana-mana yang namanya perusahaan itu disimpan di belakang. Langkah selanjutnya, ketika kita sudah mengisi format buku agenda, daftar indeks arsip, serta daftar isi arsip, langkah selanjutnya yaitu kita membuat masalah utama, masalah, dan submasalah. Karena di sini kita menggunakan sistem tanggal, jadi untuk masalah utamanya yaitu tahun. Tahun dari surat tersebut yaitu 2016, jadi masalah utamanya 2016. Dan untuk masalahnya tahun dan bulan. Jadi masalahnya yaitu 2016 bulan April. Nah, untuk submasalah terdiri dari tahun, tanggal, dan bulan. Contohnya, jadi submasalahnya yaitu 2016 April tanggal 24. Untuk selanjutnya langsung saja kita bagaimana cara penyusunannya. Yang pertama ada cover yaitu judul dari kearsipan sistem tanggal. Terus yang selanjutnya daftar buku agenda. Nah, selanjutnya yaitu ada daftar indeks arsip. Selanjutnya isi arsip dan masalah utama. Di sini kan masalah utamanya yaitu 2016. Jadi masalah utamanya 2016 dan masalah yaitu 2016 April. Dan selanjutnya ada 2016 April 24 di sini yaitu submasalah. Dan di sini ada surat. Nah, untuk cara penyimpanannya kan tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama disimpan di atas itu yaitu tanggal 24. Dan yang di akhir yaitu tanggal 4 April. Kenapa tanggal 4 April tidak di atas? Karena ini menggunakan sistem tanggal. Jadi yang pertama datang itu kan tanggal 4 surat. Nah, otomatis yang disimpan itu yang pertama datang yaitu tanggal 4. Nah, jadi tanggal 24 itu terakhir surat, jadi otomatis di paling atas. Oke, terima kasih yang sudah menonton bagaimana cara penyusunan atau penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tanggal. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Thank you for attention. Bye. Assalamualaikum.